Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdiana Jabar akan menjelaskan mengenai tugas individu mata kuliah Etika Bisnis dan Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Mariadi SE, MN, CRA, CRV, CFA, khususnya materi pada bab 7 mengenai etika profesi akuntan sektor publik dan bab 8 etika profesi dalam praktek akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bab 7 mengenai etika profesi akuntan dan sektor publik. Nah, pada bab 7 ini, pada etika profesi akuntan sektor publik, ada tujuan instruksional. Diharapkan mahasiswa telah mempelajari bab 7 ini dapat menjelaskan, yang pertama itu, menjelaskan pengertian akuntansi sektor publik. Yang kedua, memahami cakupan bidang utama sektor publik. Yang ketiga, menjelaskan tentang dimensi akuntabilitas publik. Terus yang keempat, menjelaskan tentang prinsip etika bagi akuntan publik. Baiklah, saya akan menjelaskan poin pertama mengenai pengertian akuntansi sektor publik. Jadi akuntansi kita akan membahas satu-satu dulu karena ada dua kata ini, akuntansi dengan sektor publik. Jadi menurut Sujarweni 2015, akuntansi adalah proses aktivitas jasa yang mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan transaksi ekonomi untuk menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi pengguna eksternal dan internal dalam pengambilan keputusan. Terus sektor publik menurut Agus dan Ardana adalah mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik, penyediaan barang dan jasa untuk masyarakat yang dibiayai melalui pajak dan pendapatan negara sesuai dengan hukum. Contohnya adalah pendidikan, transportasi, dan kesehatan. Jadi kalau dirangkum, dua pengertian akuntansi dengan sektor publik menjadi akuntansi sektor publik adalah aktivitas jasa yang mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi ekonomi untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga negara, pemerintah daerah, LSM, yayasan sosial, dan proyek kerjasama sektor publik swasta. Baiklah, kita akan lanjut ke tujuan instruksional yang kedua, yaitu cakupan bidang utama sektor publik. Di mana cakupan bidang utama sektor publik ini mulai dari akuntansi pemerintah pusat, akuntansi pemerintah daerah, akuntansi desa, akuntansi tempat peribadatan seperti masjid, gereja, pura, dan wihara. Selanjutnya akuntansi LSM, akuntansi yayasan, akuntansi pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi, dan yang terakhir akuntansi kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Selanjutnya kita akan ke tujuan instruksional yang ketiga, yaitu menjelaskan tentang dimensi akuntabilitas publik. Nah, akuntabilitas publik terdiri dari 5 aspek menurut Sahrudin. Yang pertama, akuntabilitas hukum dan kejujuran. Lembaga publik harus berperilaku jujur dan mematuhi hukum dalam pengelolaan dana publik. Dimensi yang kedua, akuntabilitas manajerial. Pertanggungjawaban untuk mengelola organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketiga, akuntabilitas program. Pertanggungjawaban terhadap pencapaian tujuan dan hasil optimal dengan biaya minimal dalam program yang dijalankan. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil dengan mempertimbangkan dampaknya. Yang kelima, akuntabilitas finansial. Lembaga publik bertanggung jawab atas penggunaan dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta harus membuat laporan keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan organisasi. Baiklah, tujuan instruksional yang keempat dari etika profesi akuntan sektor publik yaitu menjelaskan tentang prinsip etika bagi akuntan publik. Nah, prinsip etika profesi akuntan publik menurut American Institute of Certificate Public Accounting atau biasa disingkat
AISPA. Yang pertama itu adalah tanggung jawab, bertindak dengan penilaian profesional dan moral. Yang kedua, kepentingan umum, melayani kepentingan publik dengan menghormati kepercayaan dan profesionalisme. Yang ketiga, integritas, menjaga kepercayaan masyarakat melalui tanggung jawab yang berintegritas. Yang keempat, objektivitas dan independensi. Independensi, bersikap objektif, bebas konflik kepentingan, dan independen dalam jasa audit atau atestasi. Yang kelima, dueker, mematuhi standar etis, meningkatkan kompetensi, memberikan layanan yang terbaik. Dan yang keenam, lingkungan dan sifat jasa, mengikuti kode etik profesional dalam menentukan layanan yang diberikan. Demikian penjelasan saya mengenai bab 7 etika profesi akuntan sektor publik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bab 8 mengenai etika profesi dalam praktek akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, di mana ada 3 tujuan instruksional yang ingin dicapai setelah mempelajari materi ini. Yang pertama, memahami pengertian dan lingkup akuntansi manajemen dan keuangan. Yang kedua, menjelaskan tanggung jawab manajemen. Yang ketiga, menjelaskan standar kode etik untuk praktisi akuntan manajemen dan manajemen keuangan. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan instruksional yang pertama dari bab 8 mengenai etika profesi dalam praktik akuntansi manajemen, di mana tujuan instruksional yang pertama yaitu memahami pengertian dan lingkup akuntansi manajemen dan keuangan. Nah, di sini kita perlu mengetahui apa sih itu akuntansi manajemen. Jadi akuntansi manajemen adalah proses identifikasi, pengukuran, analisis, dan komunikasi informasi keuangan untuk membantu manajemen dalam perencanaan, evaluasi, pengendalian, dan pertanggungjawaban sumber daya, di mana akuntansi ini juga mencakup penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal seperti pemegang saham, kreditor, dan otoritas perpajakan. Selanjutnya, apa sih itu akuntansi keuangan? Jadi akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang memproses data keuangan dan menyusun laporan untuk kebutuhan pihak internal maupun pihak eksternal. Tujuannya adalah menyediakan informasi yang bersifat umum agar dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Dalam lingkup akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama itu kita bisa melihat dari pemakai informasi. Akuntansi keuangan untuk pihak eksternal seperti investor dan kreditur. Sedangkan akuntansi manajemen untuk pihak internal atau manajemen. Yang kedua, perbedaan yang kedua adalah dasar penyajian. Akuntansi keuangan mengikuti prinsip akuntansi secara umum, sedangkan akuntansi manajemen bebas, fokus pada manfaat informasi. Yang ketiga, fokus informasi. Akuntansi keuangan mencakup perusahaan secara keseluruhan, sedangkan akuntansi manajemen fokus pada bagian-bagian dalam perusahaan atau dalam skala kecil. Yang keempat, orientasi informasi. Akuntansi keuangan hanya data masa lalu. Akuntansi manajemen mencakup data masa lalu dan masa depan. Yang kelima, tipe informasi. Akuntansi keuangan bersifat moneter, sedangkan akuntansi manajemen mencakup moneter dan non-moneter. Perbedaan yang keenam, ketepatan informasi. Akuntansi keuangan lebih akurat, sedangkan akuntansi manajemen mengutamakan ketepatan waktu dan dapat menggunakan data taksiran. Jadi, menurut Mulyadi ya, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan mempunyai hubungan yang erat satu sama lain, meskipun terdapat beberapa perbedaan. Tapi ini bisa kita lihat dari letak pada prinsip yang saling mendukung satu sama lain. Misalnya, prinsip akuntansi keuangan yang berterima umum, sedangkan kita bisa bandingkan seperti penandingan pendapatan dan biaya juga relevan untuk akuntansi manajemen dalam hal menghitung laba suatu periode. Baik, kita akan masuk tujuan instruksional yang kedua dari
bab 8 mengenai etika profesi dalam praktek akuntansi manajemen, di mana tujuan instruksional yang kedua menjelaskan tanggung jawab manajemen. Kita bisa lihat ya, jadi tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntan manajemen lebih luas dibandingkan tanggung jawab seorang akuntan keuangan, di mana kita bisa lihat mulai dari perencanaan, mengembangkan sistem perencanaan, menetapkan sasaran dan memantau pencapaiannya. Yang kedua, pengevaluasian, menganalisis data historis dan perencanaan untuk menentukan tindakan yang terbaik. Yang ketiga, pengendalian, memastikan keakuratan informasi keuangan, memonitor kinerja dan melakukan koreksi jika diperlukan. Yang keempat, pertanggungjawaban sumber, menerapkan sistem pelaporan untuk efisiensi sumber daya dan evaluasi kerja. Yang kelima, pelaporan eksternal, berkontribusi dalam pengembangan prinsip akuntansi untuk pelaporan eksternal. Selanjutnya kita akan masuk ke tujuan instruksional yang ketiga, yaitu menjelaskan standar kode etik untuk praktisi akuntan manajemen dan manajemen keuangan, di mana standar kode etik untuk praktisi akuntan manajemen dan manajemen keuangan, Ikatan Akuntansi Manajemen atau Institute of Management Accounting, biasa disingkat IMA, di Amerika Serikat telah mengembangkan kode etik yang disebut dengan standar kode etik untuk praktisi akuntan manajemen dan manajemen keuangan. Nah, 4 standar etika untuk akuntan manajemen. Yang pertama, kompetensi. Akuntan harus memelihara pengetahuan dan keahlian, mematuhi hukum dan standar, serta menyusun laporan yang jelas, lengkap, dan dapat dipercaya. Yang kedua, kerahasiaan. Akuntan harus menjaga kerahasiaan informasi, hanya mengungkapkan bila ada izin atau kewenangan hukum, dan menghindari dari kebocoran informasi. Yang ketiga, akuntan harus menghindari konflik kepentingan, menolak sogokan, dan menjaga etika dalam menjalankan tugas, serta tidak terlibat dalam aktivitas yang merusak reputasi. Yang keempat, objektivitas. Akuntan harus menyampaikan informasi secara objektif dan mengungkapkan informasi yang relevan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pihak yang berkepentingan. Demikian penjelasan dari tugas individu yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.